hidup bagi Tuhan. Kami hidup dalam jalan dan rencana. Terima kasih buat pagi yang terbaik dalam hidup kami. Ada di bawah kaki Tuhan, merindukan Tuhan, mengasihi Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Saat ini kami siap terima firman-Mu, berbicaralah Tuhan, kehendak-Mu yang dinyatakan, isi hati-Mu yang dibukakan buat kami semua. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi, karena hidup kami hanya karena Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biar perkataan Tuhan sendiri yang disampaikan. Isi hati-Mu yang dinyatakan buat kami semua. Hikmat dan pengertian dari Tuhan, Roh Kudus mengurapi, sehingga kami menerima rema pagi ini. Rema yang menumbuhkan hidup kami, membuat kami hidup berbuah-buah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami siap terima firman Tuhan. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Terima kasih buat pengurus yang mempercayakan untuk saya bisa melayani di tempat ini. Suatu sukacita untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan, bisa menjadi berkat, bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Perkenalkan dulu, nama saya Eko Wibowo Utomo, saudara. Saya bisnis tadi Pak Gembala sudah sampaikan, saya bisnis saudara. Tetapi hampir 30 tahun saya juga melayani saudara. Ya, melayani saya sama-sama Pak Okto dulu, ya, dari susah sekali lah, ya, susah dalam sisi ekonomi gitu saudara ya. Bagaimana Tuhan proses saya semua dan kita pelayanan di luar gereja. Terus terang saya pelayanan di luar gereja. Jadi dan baru tahun lalu saya menyadari kenapa saya nggak pernah ada di dalam gereja. Karena Tuhan panggil saya untuk melengkapi bagian yang gereja tidak ambil. Melengkapi bagaimana tubuh Kristus itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, saya pelayanan kebanyakan ke daerah pedalaman, misi, dan orang-orang miskin, saudara. Ya, jadi kita punya satu persekutuan, satu kumpulan teman-teman, orang-orang yang punya hati untuk sedikit aneh, gitu, saudara. Ya, sedikit aneh karena kita keluar dari kebiasaan. Saya bukan gak mau pelayanan di gereja, saya sempat punya kerinduan pelayanan di gereja, tapi nggak ada jalan yang Tuhan buka dan akhirnya saya baru tahu tahun lalu. Kenapa tahun lalu? Karena itu menjadi pergumulan saudara. Kenapa sih gitu ya? Dan ternyata apa yang saya buat nggak banyak gereja yang buat dan mungkin jarang sekali gereja buat. Ya, kita pelayanan banyak ke pedalaman ya. Kalau saudara sebut mulai dari Papua, Halmahera, ke Palembang, Jambi, suku-suku terdalam, suku pedalaman yang orang mungkin males saudara, ya. Dan beberapa tahun lalu kita tembus masuk di satu pedalaman di Kalimantan, ya, satu pelayanan di mana satu desa yang gak pernah ada orang Kristen di situ, ya. Kita pelayanan hampir 4 tahun di situ memperjuangkan satu proses bagaimana kita jangkau suku yang belum terjamah Tuhan. 4 tahun itu juga pergumulan saudara. Saya bilang ini ambisi saya atau obsesi saya di dalam pelayanan gitu ya. Karena saya takut cuma terbawa emosi aja. Tapi di tahun keempat itu Tuhan buka jalan dan Kairos Tuhan turun dan satu keluarga dimenangkan di satu desa saudara. Ada 60 kakak yang gak ada orang Kristen. Dari satu keluarga memenangkan banyak keluarga lain. Hampir sekarang sudah setengah lebih satu kampung itu dimenangkan buat Tuhan. Dan ini bukan buat saya bukan karena kuat saya tahu ini Kairos Tuhan. Karena saya memperjuangkan itu 4 tahun, di mana Tuhan bentuk saya dan bentuk hamba Tuhan yang saya siapkan itu untuk bisa menerima kehendak Tuhan. Perjalanan menuju desa itu saudara, dari Pontianak ke satu daerah namanya Nangapino, itu desa, satu kota kecil yang terdekat dengan desa itu di Kalimantan Barat. Itu hampir 6 jam saya naik bus, ya
Dulu sempat naik mobil, naik bus, sleeper bus. Dari situ masuk hutan lagi 5 jam, saudara. Masuk ke satu desa yang di pinggir sungai untuk kita nyebrang lagi. Jadi kita pelayanan lagi di desa itu yang nggak ada signal. Jadi kalau kita udah masuk itu udah nggak tahu situasi kita kayak apa. Masuk lagi ke dalam, saya naik kelotok 6 jam, saudara. Pak Otto tahu saya sering keluar negeri, saudara. Saya paling males gitu naik pesawat, saudara ya. Walaupun fasilitas kayak apa, males banget 5 jam, 7 jam gitu, males banget. Ini kita naik kelotok 6 jam, saudara. Naik kelotok tuh cuma satu baris 7 orang, saudara. Dan itu 6 jam menyusuri sungai. Dan sampailah kita di Tumbang Magin, daerah yang kita menangkan. Saya beli tanah di sana, saya bangun gereja di sana dengan satu visi. Dari dulu, mungkin Pak Otto kalau ingat, waktu kita pelayanan masih Salatiga, gereja harus berdampak secara sosial dan ekonomi buat masyarakat. Kalau gereja nggak punya peran itu, gereja ada kurang fungsi. Padahal firman Tuhan katakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu buang. Artinya peran gereja itu ada di dalam masyarakat. Kalau gereja nggak mengubah masyarakat, ada peran yang kurang di dalam masyarakat. Inilah kehidupan kekristenan kita. Kalau hidup kita nggak berdampak dimanapun kita ada yang kurang dalam hidup saudara. Saudara nggak ada lebihnya dengan orang di dunia ini. Ya. Dan sekarang kita lagi maju masuk lagi ke satu desa, 1000 kakak, saudara, 1000 kakak. Tahun lalu saya berdoa, Tuhan, what's next step untuk tahun ini 2023? Tuhan hanya bilang percepatan dan kolaborasi. Akhirnya saya buka namanya, kalau saudara, saya promosi nih. Saya buka Misi Kita TV. Misi Kita TV ini adalah bagaimana testimoni teman-teman saya, seorang pengusaha, karyawan, profesional yang melayani misi di desa-desa. Apa tanggapan mereka tentang pelayanan desa. Jadi kita siarin di YouTube TV, Misi Kita TV, untuk sharing hati kita. Kenapa? Dan karena kita harus siapin generasi dan siapkan juga kolaborasi dengan banyak lembaga untuk menjangkau jiwa lebih lagi. Tuhan nggak mau 4 tahun menangin 1000 kakak itu, saudara. Ini satu desa Hindu Kaharingan, saudara. Ya, itu mereka sangat welcome sekali dengan semua agama. Dan kita jangkau anak-anak, kenapa? Nggak ada hiburan, saudara, di desa. Anak-anak itu pada ikut sekolah minggu dan anak-anaknya mulai Kristen. Anak-anak itu mempengaruhi keluarga, bapak, ibu, dan keluarganya. Dan begitulah bagaimana Tuhan bekerja di desa itu. Kita nggak ada gangguan, saudara. Akibat orang-orang yang kenal Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Inilah jemaat mula-mula. Kalau saudara baca Kisah Rasul, jemaat mula, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Itu karena apa, saudara? Karena kehidupan kita berubah, dilihat orang berubah, dan kehidupan membawa kehidupan lain. Amin. Di daerah sana itu suku Dayak itu suka pesta pora, minuman keras, kekerasan rumah tangga, saudara. Itu jangan diomong, saudara. Itu udah hari-hari mereka. Pada saat mereka kenal Tuhan, mereka dijamah hatinya, diubahkan hidupnya, dan mereka mempengaruhi orang lain. Itu kehidupan Kristen yang berdampak, saudara. Kehidupan yang bukan sekedar rutinitas. Yang penting udah Kristen cukup, saudara. Kita punya tanggung jawab sebagai pribadi yang mengenal Tuhan untuk berdampak dalam hidup kita. Amin. Itulah kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Bukan karena maunya kita, saudara. Karena Tuhan yang hidup dalam kita. Kita nggak sanggup, saudara, hidup benar. Benar nggak, saudara? Nggak bisa, saudara. Tapi kehidupan bersama Tuhan itu mengubah hidup kita untuk memancarkan kebaikan, kemurahan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan itu berdampak, pasti, saudara, berdampak. Dan saya ngelihat perubahan ini seperti jemaat mula-mula. Kita malam habis KKR satu pelayanan, pagi mau pelayanan peneguhan nikah, itu jemaat udah penuh di gereja lagi, saudara. Saya lihat bagaimana mereka rindu dengan Tuhan, bagaimana mereka haus dengan kebenaran. Karena apa? Agama mereka yang lama nggak ngajarin apa-apa, saudara. Cuma tahu di alam ini ada roh yang kuat. Kalau ada bencana,
dia akan kasih sembayangan, saudara. Makanya sepanjang kali itu tuh banyak patung-patung, saudara. Ya, patung-patung yang dibuat dari kayu. Saya 6 jam saya nikmati perjalanan itu, saudara. Saudara bayangin 6 jam tanah dikelotok, saudara. Kalau naik mobil masih bisa. Saya pernah naik mobil dan saya pulang nangis, saudara. Kenapa? Medannya berat sekali. Kita lewat turunan curam, bawahnya kita nggak lihat, saudara, ujungnya kayak apa. Dan itu habis hujan. Di beberapa bukit kita sempat slip dan sebagainya. Kita ngejar waktu untuk bisa keluar dari hutan ke jalan yang benar, saudara. Kita cuma beberapa orang gitu, harus nebasin pohon yang rubuh di tengah jalan. Waduh, saya bilang, ini perjuangan cari jiwa begini amat, saya bilang gitu. Tapi saya bersuka cita pada saat kairos Tuhan itu turun. Dan saya lihat ini pekerjaan Tuhan, dan Tuhan tambahkan lagi satu desa untuk kita menangkan buat Tuhan. Dan itu pelayanan saya, saudara. Ya, jadi Halmahera, Ibu, Pulau Sabu, ke pedalaman banyak. Dan kita punya pelayanan rumah singgah. Dulu hampir 10 rumah singgah kita bentuk untuk ngajarin apa, saudara? Ngajarin bimbingan belajar setiap Sabtu. Ya, ada rumah singgah kantong semen, karena itu komplek pemulung yang khusus cari kantong semen, dibersihin, cuci, jual. Ada banyak komplek-komplek pemulung yang kita layani karena pembangunan mereka tergeser dan sebagainya. Kemarin tim kita pelayanan di Cina Benteng, saudara, satu tempat bukan sebenarnya, ini cuma satu kelompok yang nggak ada di bawah gereja. Tadi di bawah gerejanya dia cabut, dan teman saya yang pegang dan dia minta kolaborasi, kita layani. Beberapa minggu lalu kita layani anak-anak sekolah minggunya. Saudara, itu kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Itu bukan saya, bukan bicara pribadi saya, itu bicara Tuhan yang hidup dalam saya. Amin. Itulah kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin sampaikan tentang hidup yang bertumbuh. Hidup yang bertumbuh. Ini kita udah masuk di bulan Oktober dan kita akan masuk bulan November. Bentar lagi Natalan, di sini udah salju malah, saudara ya. Kita akan akhirin tahun ini, tinggal 2 bulan setengah lagi. Apa yang saudara jalani hari-hari ini? Saudara jadi apa tahun ini? Seperti apa? Apakah hidup saudara bertumbuh? Bertumbuh bukan bicara soal materi yang bertambah, enggak. Bertumbuh soal aktifnya saudara pelayanan. Saya banyak melayani ini, bukan. Bertumbuh bagaimana pribadi saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Apa sih yang bertumbuh di dalam Tuhan? Pertanyaannya kan begitu, klise banget gitu, udah umum gitu. Bertumbuh kayak apa gitu, saudara? Ya, mari kita baca firman Tuhan. Jadi kita enggak jadi Kristen itu bukan nggak punya tanggung jawab. Kita selamat, udah pasti selamat, saudara. Tetapi untuk mendapatkan semua janji Tuhan, saudara harus melakukan bagian saudara di dalam Tuhan. Kalau saudara nggak dapat apa-apa, saudara nggak menjadi Kristen yang luar biasa, itu salah, saudara. Luar biasa dalam apa? Saya nggak bicara fisik material, enggak. Kehidupan saudara menjadi kehidupan yang berbeda. Amin. Saya bergaul dengan Pak Okto udah lama sekali, saudara. Dari tahun 80-an, 90-an lah, saudara. Ya, udah kenal dia. Mungkin dia bisa cerita dampaknya dia bergaul dengan saya apa hingga hari ini. Itulah kehidupan orang yang bergaul. Orang yang bergaul dengan Tuhan pasti berbeda, saudara. Amin. Katakan amin. Kalau saudara nggak berbeda, saudara salah gaul. Saudara salah gaul. Hati-hati. Ada quote sekarang orang-orang sukses bilang, tunjukkan siapa temanmu akan menentukan siapa masa depanmu. Saudara bergaul dengan Tuhan menentukan masa depan saudara. Yeremia 33 ayat 3 katakan ini, berserulah kepadaku, maka aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang tidak pernah kau bayangkan, hal-hal yang besar. Artinya bahwa kita bersekutu dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, ada perkara-perkara besar yang Tuhan siapkan buat kita. Tuhan tunjukkan banyak hal besar dalam kehidupan kita.
Saya bicara, saya bisnis. Pak Auto tahu lah, saya mulai dari apa, dari susah saudara, susah banget gitu saudara. Kita bolak-balik ke Lembang, dibohongin petani Lembang, jualan produk organik. Sampai hari ini saya ngelihat Tuhan bawa saya naik. Kehidupan kita udah pasti dibawa naik. Itu udah kodrat, itu nasib kita pada saat percaya Yesus. Tuhan akan bawa naik. Gak usah diminta, gak usah didoain, gak usah digumulin, gak usah dinangisin, gak usah dikuasain saudara. Itu pasti. Kenapa? Karena saudara bergaul. Pak Auto bergaul sama saya, dia lihat dampaknya apa. Dan semua teman saya, lingkar saya, semua dapat dampak dari berteman dengan saya. Itu udah pasti saudara. Kita dibawa naik, yang dekat kita naik. Itu otomatis saudara. Apalagi kita bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, saudara gak bawa dampak. Saudara harus periksa seberapa saudara bergaul dengan Tuhan. Atau kita cuma manfaatin Tuhan dalam hidup ini. Hati-hati saudara. Saya ngalamin pertobatan 2011 saudara. Dalam hidup saya bangkrut habis. Bukan dari nol, dari minus saudara. Minusnya panjang saudara. Tiap hari tuh debt collector datang saudara. Saya pelayanan waktu itu, pelayanan saudara. Sebelum 2011 saya pelayanan habis-habisan juga. Saya pelayanan misi, saya pelayanan apa, tapi mindset saya salah mengerti Tuhan. Sehingga saya ngerasain hidup susah amat gitu, nyari duit susah banget gitu. Waduh, kayaknya masalah nggak habis-habis saudara. Ini belum selesai, datang lagi ini. Tapi cukup nggak saudara? Ya cukup-cukupan gitu saudara, pas-pasan. Padahal kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Artinya nggak cukup pas-pasan saudara. Tetapi Tuhan mau kita hidup dan tentunya hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan apa? Hari ini saya ngalamin kelimpahan. Saya support pelayanan orang miskin, saya support pelayanan di gereja-gereja pedalaman. Dana besar itu saudara. Saya pernah 1 tahun Tuhan suruh saya pelayanan misi ke daerah. Itu habis 30-40 juta saudara. Kalau pelayanan, kayak saya tanggung ada beberapa tiket hamba Tuhan, teman saya yang full time di situ, dan yang lainnya bayar. Dan biaya di pedalaman itu biaya saudara. Kita harus datengin orang dari kampung-kampung, biaya makan, apa semua saudara. Kita memberkati mereka. Setahun saudara. Saya waktu mau dapat visi, saya bilang, aduh apa mungkin ini, saya bilang. Tapi saya jalanin di akhir tahun, awal tahun depannya. Dia Tuhan yang mencukupi itu semua. Kita harus tahu panggilan kita di dalam Tuhan. Tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Lebih daripada sebagai pengusaha sukses, orang berhasil yang sekarang dijanjikan banyak sosmed itu saudara. Saudara sudah sukses hidup di dalam Tuhan. Tinggal saudara menjalani keberhasilan itu di dalam Tuhan. Amin. Nah, apa tanggung jawab kita di dalam Tuhan? Ya, di dalam Galatia 5 ayat 22-23 itu bicara tentang buah roh. Mungkin saudara hafal buah roh, 9 buah roh, apa buah roh gitu ya saudara. Tetapi itu bicara tentang apa? Dalam terjemahan yang lain dikatakan the message bahwa kehidupan, ya, dikatakan begini saudara. But what happen when we live God's way? He bring gift into our life. Amin. Artinya bahwa kalau kita hidup dalam jalannya Tuhan dengan benar, kita akan menghasilkan buah. Amin. Itu dampak, itu udah pasti gitu saudara. Jangan saudara coba usaha untuk menjadi orang yang penuh buah roh. Susah saudara. Susah untuk jadi baik. Benar nggak saudara? Tapi saudara hidup dalam jalannya Tuhan, otomatis buah roh itu keluar. Otomatis saudara. Otomatis hidup saudara berubah. Ya. Lalu dikatakan di dalam terjemahan lain dikatakan pada saat kita hidup di dalam Tuhan, kita akan mengeluarkan, memproduksi di dalam kita, yaitu kasih saudara. Tuhan itu adalah kasih. Kalau saudara menyatu dengan kasih, kehidupan kasih itu keluar. Apa itu? Buah roh. Gitu. Itu buah roh. Saya nggak bicara resep sukses saudara. Banyak cara resep sukses saudara.
tetapi ini kehidupan dasar dari kita untuk hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Tahun ini saudara udah habisin waktu dengan perjalanan hidup saudara, udah hampir 10 bulan. Apa yang saudara alami hidup bersama Tuhan? Harusnya saudara progres naik, saudara. Tahun lalu sama tahun ini, harusnya tahun ini lebih bagus dari saudara. Kalau saya lebih bagus tahun ini daripada tahun lalu. Dan itu nggak saya atur, saya punya target hidup begini, enggak, saudara. Saya perhatiin jalannya Tuhan. Pada saat kita ikut Tuhan, otomatis dibawa naik tiap tahun, saudara. Ada opportunity baru, ada kehidupan yang baru, ada pelayanan yang baru, ada kesempatan yang baru. Itu otomatis, saudara. Dulu saya kejar gitu, ya. Saya istilahnya bangun image itu pelayanan apa itu. Saya pikir pelayanan udah cukup, enggak, saudara. Tuhan kejar hati saudara untuk dekat dengan Dia. Amin. Lalu apa tanggung jawab kita di dalam kehidupan ini? Ya. Bahwa kita sudah tahu bahwa kita harus bertumbuh. Ya, ini akibat kau ikut Tuhan. Nah, apakah cuma begitu aja gitu, saudara? Ternyata pada saat kita hidup mengenal Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ada tuntutan tanggung jawab dalam hidup kita. Mari kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 2. Ya, saudara, Yohanes 15 ayat 2. Kita baca sama-sama. Yang pertama, ada ayatnya? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Katakan amin. Amin. Saudara, kehidupan karakter saudara dibentuk setiap hari dalam Tuhan. Amin. Saudara sudah baik, nggak cukup baik. Tuhan mau hidup saudara berbuah banyak. Katakan amin. Amin. Kehidupan karakter pribadi Tuhan Yesus terus berbuah banyak dalam hidup saudara. Karena itu dibersihkan. Dibersihkan enak nggak saudara? Enggak. Itu pohon dibersihkan, ya, daun yang nggak perlu dikurangi, fokus. Saya dulu karena bisnis produk organik, kita perhatiin itu saudara. Bagaimana supaya tanaman pada saat ditanam itu berbuahnya fokus gitu saudara. Semua yang menghalangi fokus buah itu, daun dipastiin nggak terlalu banyak supaya buahnya lebih besar. Dibersihkan. Artinya saudara, Tuhan mau saudara berbuah banyak. Katakan amin. Amin. Gak puas dengan sekedar, ya udahlah, gue udah pelayanan cukup gini, ini buah gue. Bukan pelayanan saudara. Saya katakan sekali lagi, bukan pelayanan. Saudara mau berhari-hari sepanjang minggu saudara pelayanan, itu bukan. Itu akibat. Itu akibat. Saya melayani keliling Indonesia. Kita melayani sampai Vietnam dengan tim saudara. Saya mengeluarkan dana begitu besar. Itu akibat. Ingat saudara, saya nggak bagain itu cuma akibat. Kalau kita kenal Tuhan kita yang dahsyat, kita kenal Tuhan yang mengasihi kita, itu berakibat keluar sesuatu yang besar dalam hidup kita. Amin. Artinya bahwa kehidupan kita dibentuk Tuhan untuk menghasilkan buah. Jangan puas dengan apa yang ada hari ini. Siap dibentuk oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Terus dibentuk. Yang kedua, ini tanggung jawabnya saudara. Yang pertama. Yang kedua, Lukas 13 ayat 7. Kita baca sama-sama. Lukas 13 ayat 7. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan nungguin buah saudara. Amin. Dia seperti seorang yang punya kebun. Di terjemahan The Message dikatakan kebun apel. Dan dia jalan-jalan dan mencari buahnya. Ternyata nggak ada buahnya saudara. Kehidupan kita ditungguin buahnya sama Tuhan. Dinantikan Tuhan.
diinginin Tuhan. Dia mau menikmati buah dalam hidup saudara. Buah pribadi saudara, karakter saudara. Dulu yang galak nggak jadi galak. Dulu yang pelit jadi murah hati. Dulu yang marah-marah jadi lembut saudara. Satu perubahan pribadi di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang terus menghasilkan pribadi Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Karena saudaralah duta-duta Tuhan di dalam masyarakat ini. Firman Tuhan katakan saudara suratan terbuka di dunia ini saudara. Gambaran Tuhan itu ada pada saudara saudara. Saya jadi RW di kompleks saya 8 tahun 9 bulan saudara. Saya ngitungin saudara. Jadi RW loh saudara. Saya tinggal di Cinere, masuk di Bogor, Limo, Depok, Bogor. Dapat duit kecil saudara, gaji cuma berapa, 200.000 sebulan saudara. Tapi saya keluar banyak uang untuk ngurusin warga. Saya kenapa mau jadi RW saudara? Saya cuma bilang bagaimana anak Tuhan memimpin satu komplek dengan 533 rumah. Masalahnya banyak saudara, itu hidup cari gara-gara namanya saudara jadi RW. Nggak ada untungnya saudara. Kalau di kampung masih jual tanah, masih dapat persentase jual beli tanah saudara. Di kompleks saudara, aduh saudara, susah saudara. Ada pohon masalah, nggak ada pohon masalah saudara. Nggak ada selesainya itu masalah tuh. Tapi bagaimana kita ngatasin semua itu Tuhan Yesus harus muncul di situ. Amin. Dan dia muncul dalam hidup saudara. Saya ketua asosiasi pengusaha sepeda saudara. Kalau saudara Google nama saya ada. Saya pernah jadi ketua asosiasi importir mainan Indonesia. Saya sekjen di asosiasi mainan Indonesia. Kenapa saya mau repot-repot gitu? Itu pekerjaan gak digaji saudara. Repot ngurusin orang. Saya mau tampilkan Tuhan dalam hidup saya untuk jadi terang bagi mereka. Kapan mereka kenal? Gak cukup di gereja saudara, kelihatan benar semua, kelihatan kudus semua. Kalau kumpul di sini, ini garam ngumpul jadi gudang garam saudara. Garam harus keluar ke tempat yang tawar, terang harus keluar ke tempat yang gelap. Itu saudara. Itulah panggilan saya keluar di sana. Bagaimana pandangan saya melihat masalah, bagaimana pandangan saya melihat situasi ekonomi yang ada, bagaimana itu semua pernyataan kita, sikap kita itu diikuti orang saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau kita ada di sana. Amin. Amin. Kita nggak seneng-seneng di gereja puas dengan suasana vibe rohani aja saudara. Tetapi bagaimana dampak hidup saudara bergaul dengan Tuhan itu menggarami dunia dan membawa terang. Itu yang penting saudara. Buah saudara ditungguin Tuhan. Kalau merasa aduh gue gak efek, gue dari dulu males ya males aja. Tuhan tungguin saudara. Dia menantikan buah hidup saudara. Kalau yang males jadi rajin, bagus gak saudara? Bagus. Yang dulu ngomongnya nyinyir gitu saudara ya, kemana-mana menebar kepahitan, sekarang membawa sukacita, bagus gak saudara? Bagus. Kalau orang sekarang bilang namanya toxic relationship, masih ada orang senang ngumpul toxic sama toxic saudara. Rasanya sama gitu perasaannya saudara. Tapi pada saat kita bawa terang, kita menggarami, kita bawa sukacita, kita menggarami. Dan hari-hari ini saya melihat bagaimana dunia sedang mencari kebenaran. Saya ngikutin beberapa konten, saya coba pelajarin dan sebagainya. Itu semuanya bersumber dari firman Tuhan. Itu saudara ada namanya, ini saudara udah lama lah, law of attraction saudara. Saudara tahu itu ilmu, ada law of assumption lah, law of apalah semuanya macam-macam dan bayar itu saudara. Dan semuanya itu bersumber dari firman Tuhan. Saya kenapa mau tahu itu saudara? Saya ikutin banyak pelajaran. Saya ada pernah ikut satu training saudara. Harganya 25 juta. 2 hari saudara. 25 juta 2 hari. Tentang money coaching. Money coaching saudara. Ini saya selalu bawain dalam satu pembicaraan dengan banyak orang.
Saudara belajar apa saudara di situ? Orang kan pikir belajar ilmu hitung-hitungan uang, belajar ilmu bagaimana dapat uang lebih banyak, bagaimana. Saudara tahu 2 hari saya dibentuk apa saudara? Cara pandang tentang uang yang salah membuat saya nggak dapat uang. Cuma diajarin gitu saudara. 1 hari saya diperiksa tentang bagaimana profil saya melihat uang. Uang itu manis kah? Warna uang itu apa dalam pandangan saya, dalam alam pikir bawah sadar saya. Lalu diubah sampai akhirnya ada namanya money alchemy saudara. Itu karakter uang dalam diri kita sehingga nggak menarik uang. Itu cuma diubah 2 hari bayar 25 juta begitu saudara. Kita dengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Itulah ya dan amin. Udah cukup saudara dengar firman, itu udah ya dan amin saudara. Nggak perlu bayar 25 juta kayak saya saudara. Saya cuma mau tahu aja gitu saudara. Waduh saya bilang, saudara tahu pembukaan oleh pembicara ini certified internasional dari Amerika. Yang saya bilang ini balik lagi ke firman Tuhan. Pembicara ini bilang begini saudara. Zaman Roma, kenapa uang itu dibilang money? Itu berasal dari kata dewa Romawi, moneta, saudara. Dewa Romawi moneta. Kalau kita mau kaya, mau sukses, datang ke dewa itu, ada satu kuil. Ke dewa moneta. Dewa moneta kayak apa itu, saudara? Yang pegang itu tuh, pegang timbangan, gitu, saudara. Ya, ada uangnya di situ. Nyembah ke dewa itu. Kalau kita minta kekayaan, minta sukses, berhasil dan sebagainya, keluar dari kuil itu, apa yang terjadi saudara? Bukan jadi kaya, bisa lebih miskin katanya. Ini orang yang gak percaya Tuhan saudara, yang jadi pembicaranya. Tapi kalau kita masuk ke kuilnya dewa moneta itu saudara, dan meminta hikmat dan pengertian dalam hidup, keluar jadi kaya raya. Ya bilang saya capek-capek bayar 25 juta dengerinnya beginian. Saya bilang ini kan ada Salomo punya doa saudara. Ya saya bilang mindset kita, cara pandang yang salah membuat kita gak mengerti jalan hidup ini. Padahal firman Tuhan ya dan amin. Amin. Cuman dirubah cara mindset pandang kita tentang uang, dirubah. Uang tuh gak boleh dikejar saudara. Dirasakan. Itu ilmu dunia. Firman Tuhan katakan apa? Barang siapa kau berdoa, percayalah bahwa kau sudah menerimanya. Itu bicara tentang hati yang bersyukur, hati yang mempercayai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Sehingga nggak ada aduh kapan ya duit datang, aduh susah bener hidup. Makin begitu makin nggak terima apa-apa saudara. Tuhan mau kita hidup penuh dengan ucapan syukur. Bersukacitalah, aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Itu rahasia saudara untuk hidup penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Karena dengan sukacita, kalau saudara baca, kalau mau denger TikTok apa saudara lihat, kenapa harus bersyukur? Syukur itu menarik energi. Tuhan udah bilang saudara, tapi kita nggak mau peduli. Allah tuh, Alkitab ngomongnya begitu. Gue lagi susah di kontrakan, gue bayar besok, listrik mau dipatiin, utang masih banyak. Tapi saudara belajar di dunia, saudara disuruh mengucap syukur. Aduh, terlalu konyol kita hidup. Tuhan udah ajarin, kita nggak pernah ikuti. Yang bayar mau diikutin saudara. Nah saudara, itu kebodohan saya masa lalu saudara. Dan Tuhan ubahkan saya dalam hidup percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, Matius 25 ayat 26 coba saudara. Ini bicara hidup kekristenan, punya tanggung jawab saudara. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara, ya, hidup saudara diminta Tuhan. Ada talenta yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara.
harus lipat gandakan, harus dimultiplikasi. Ini bicara bukan sekedar yang saya bilang itu, karir kah, pelayanan kan enggak. Ini bicara hidup yang berubah, saudara. Hidup yang gak sama lagi, tapi hidup di dalam Tuhan. Saudara menggambarkan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Kalau saudara menggambarkan Tuhan Yesus, sukses sudah pasti. Apa saja yang kau perbuat pasti berhasil. Amin. Udah pasti gitu, saudara. Gak ada yang salahnya di dalam Tuhan. Cuman kita mau ikutin gak caranya Tuhan. Kita gak ubah sikap kita. Kita gak ubah cara hidup kita. Kita gak ubah mindset kita. Kita gak ubah hati kita di dalam Tuhan. Yang gak ubah apa-apa. Saya banyak mempekerjakan orang-orang Kristen yang dari pelayanan, dari gereja, rekomendasi orang ini. Saya kerja, buka bisnis sudah lama sekali, sudah banyak sekali bisnis yang saya pecat-pecat itu, saudara. Kenapa? Gak menggambarkan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Awalnya dia sok rajin di gereja, awalnya kelihatan rajin di pelayanan, tapi aslinya berat, saudara. Berat banget gitu, saudara. Aduh, saya bilang pantesan lo gak berhasil. Karena pribadinya gak mau dibentuk Tuhan. Kita gak mau diubahkan. Talenta ini diminta sama Tuhan. Bahwa dikatakan di situ hamba yang jahat dan malas. Kalau kita nggak mau multiplikasi, kita dibilang Tuhan hamba yang jahat dan malas. Itulah hidup kekristenan yang penuh tanggung jawab, saudara. Jangan minta berkat lagi. Jangan doa masalah ini. Saya konsultan, saudara. Nggak ada masalah, nggak ada duit, saudara. Jadi saya cari masalah biar ada duit. Makin susah bisnis, saya makin senang. Kenapa? Orang akan tanya solusinya buat dari saya. Itulah kehidupan kita. Saudara orang benar, saudara punya kebenaran, punya Tuhan pencipta langit dan bumi, sumber segala hikmat dan pengertian. Saya ngomong ini bukan karena waduh ini orang pinter apa, enggak, saudara. Saya cuma duduk di kaki Tuhan. Pada saat punya masalah, saya tanya Tuhan, tenang, percaya, tenang, percaya, tenang, percaya. Begitu aja, saudara. Tuhan nggak banyak ngomong, saudara. Apa yang saudara baca setiap hari firman Tuhan, apa yang saudara pelajari dengan kebenaran firman Tuhan, itu Tuhan akan wujudkan dalam hidup saudara sebagai kebenaran. Amin. Itu firman jadi daging. Kalau firman nggak jadi apa-apa, saudara nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hamba yang malas dan jahat, dia punya persepsi berbeda tentang Tuhan. Padahal dia Tuhan yang penuh murah hati, penuh kasih, penuh kebaikan dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa hidup bertumbuh di dalam Tuhan? Tanyanya kan begitu, saudara. Yang pertama adalah Yohanes 4 ayat 14. Jadi bertumbuh itu tanggung jawab, bertumbuh itu kewajiban dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita bisa tumbuh? Yang pertama, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini bicara tentang air. Air adalah sumber kehidupan. Ya, banyak Amerika, China, Rusia pergi ke bulan, pergi ke Mars, cari air, saudara. Kalau ada air di sana berarti bisa ada kehidupan. Tapi Tuhan katakan air sumber kehidupan. Apakah selama ini saudara haus akan air kehidupan itu? Seberapa saudara haus akan air kehidupan itu menentukan bagaimana saudara punya kehidupan yang berlimpah-limpah. Ini bicara air yang gak berhenti keluar, mata air yang keluar terus menerus, saudara. Kita tahu udah nggak berapa hari ini udah nggak hujan, saudara ya, di Jakarta dan sekitarnya. Udah lama sekali. Berapa hari yang lalu saya trekking ke Sentul, saudara, dan saya mandi di air terjun, saudara. Wih, airnya segar sekali, saudara. Ternyata berlimpah air di sana. Karena apa? Ada mata air di sana, saudara. Dan itu nggak bisa ditahan, di bendung nggak bisa melimpah. Dia ditahan di sini akan keluar di sana, ditahan di sini akan keluar sebelah sana lagi, saudara. Itulah kehidupan. Saudara hidup dekat sama Tuhan,
otomatis hidup saudara menjadi luar biasa. Amin. Luar biasa apa? Penuh kebaikan, penuh kemurahan. Nggak mungkin saudara nggak akan tahan untuk melihat orang susah. Saudara akan nolong, saudara akan banyak orang minta, ayo kita bantu orang ini. Pasti itu saudara. Saudara, suami capek-capek ada masalah di rumah, pulang ketemu istri yang berlimpah dengan air kehidupan, dia akan bisa menenangkan istri, bukan malah dibalas saudara. Suami, lu gua juga capek di rumah, dibalas lagi saudara. Perang dunia ketiga lagi saudara. Ya, tapi kita punya berlimpah, kita akan melihat dari sudut pandang berbeda. Saya pengusaha, saya melihat semua masalah itu dari sudut pandang berbeda dari rata-rata orang. Kenapa? Karena kita selalu lihat peluang. Hidup kita di dalam Tuhan juga melihat apa yang Tuhan mau bicara dalam hidup kita. Kalau kita punya masalah, cuma dua hal aja yang Tuhan ingin bentuk dalam hidup kita. Mindset. Mindset saudara dibentuk Tuhan. Jangan doa masalahnya selesai, tapi hidup saudara harus selesai dengan Tuhan. Masalahnya berubah. Amin. Pasti itu saudara. Jadi buat saya ketemu masalah itu biasa saudara. Saya cuma tanya Tuhan, ada apa di balik masalah ini? Kalau Tuhan izinkan, firman Tuhan katakan kan, barang siapa yang kau dicobai, Tuhan akan memberi jalan keluar. Artinya apa? Ada sesuatu yang baik di setiap masalah hidup kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahwa segala perkara itu berjalan bersama-sama untuk membawakan kebaikan buat kita. Itu pegang firman Tuhan itu. Jadi kita nggak dikit-dikit keluar, aduh gue punya masalah ini, ketemu ini punya masalah ini. Masalahnya berpasal-pasal, berbab-bab gitu saudara. Ini orang, saya punya teman saudara, dari saya susah sampai saya hari ini saudara. Kalau telepon itu pasti pinjam duit, pasti cerita masalah saudara. Terakhir saya khotbahin aja kemarin saudara. Hampir sejam saya ngomongin. Iya nggak berubah itu lu udah. Gue nggak akan kasih pinjam duit, kalau lu berubah baru gue kasih pinjam duit. Dia kalau lu soal istrinya begini, lu istri udah lu tentuin dari awal kenapa lu mau nikah sih dia. Sekarang bukan istri lu yang berubah, lu yang berubah. Itu udah bertahun-tahun saudara. Setiap kali dia telepon, ujungnya pasti duit nih. Dulu saya kasih, lama-lama saya nggak kasih saudara. Terakhir saya bilang, lu berubah dulu. Iya deh, ntar pokoknya gue mau berubah. Setan bisa ngomong gitu gue. Saya udah ngomong gitu aja saudara sama dia. Saklek gitu saudara. Karena udah saya ulur panjang gitu saudara. Ceritain nanti kalau dapat duit gue begini ini. Enggak saya bilang. Masih WA lagi usaha. Iyalah ini perlu proses nih pendekatan ke istri. Tapi tolong dulu bantu. Enggak saya bilang gitu. Udah selesai urusan saya bilang. Karena kita nggak mau berubah saudara. Kita nggak mau berubah. Hidup kita bersentuhan dengan Tuhan, air kehidupan pasti keluar. Jadi yang saya cerita pelayanan itu karena air kehidupan ada dalam diri saya. Selama saya jaga itu air kehidupan, pasti keluar terus saudara. Saya nggak bisa tahan orang sakit, saya nggak bisa tahan orang menderita. Itu udah pasti ada kasih, luapan tanggung jawab, luapan apa. Saya banyak ditipu orang juga banyak saudara. Tapi apa yang saya buat? Saya bilang, saya nggak masalah saya bilang. Buat saya, tanggung jawab saya sebagai orang baik. Saya pernah bilang, saya udah capek jadi orang baik. Karena apa yang saya pikir baik, saya anggap orang lain juga baik gitu saudara. Ukurannya kan gitu. Tapi akhirnya nggak ada ruginya. Karena saudara berbuat baik. Galatia sampaikan, janganlah jemu-jemu berbuat baik karena kau akan menuai pada waktunya. Saya ingat itu, saya bilang saya nggak rugi berbuat baik. Berbuat baik urusan saya dengan Tuhan. Orang itu membalas saya dengan ketidakbaikan, urusan dia dengan Tuhan. Selesai. Jadi saya nggak mau, istilahnya air itu nggak bisa berhenti sudah. Ya keluar ya baik ya baik. Ya itu saya karena saya kenal Tuhan. Saya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Yang berikut saudara. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Sudah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara, hidup dekat Tuhan. Yang kedua juga jaga pergaulan saudara.
Jaga pergaulan saudara. Ini dikatakan pergaulan yang buruk merusak karakter, personality kita. Saudara bisa punya banyak teman, tapi saudara jaga lingkar dalam saudara. Pergaulan yang dekat itu siapa tuh? Saudara mungkin seminggu sekali hubungan sama dia, seminggu sekali mungkin kena ngobrol sama dia. Itu dijaga saudara. Siapa yang mempengaruhi hidup saudara? Sehingga saudara bisa bertumbuh. Amin. Saudara mau baca Alkitab kayak apa kayak saudara tuh bergaulnya lingkungan begitu lagi, repot saudara. Nggak berubah-berubah saudara. Nggak ada yang membantu saudara untuk bertumbuh. Jaga kehidupan saudara. Yang berikut saudara, ya, Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Bagaimana hidup kita bertumbuh? Baca 1, 2, 3. Katakan amin. Saudara, Tuhan gak tertarik saudara hafal ayat. Saudara, Tuhan gak tertarik saudara baca Alkitab dari depan sampai belakang. Gak tertarik. Tapi Tuhan ingin saudara hidup di dalam firman Tuhan. Seperti orang belajar berenang, diajarin teori tapi gak pernah cemplung ke kolam renang. Bagaimana dia bisa berenang? Tuhan ingin punya pengalaman pribadi dengan saudara, mengalami Tuhan dalam hidup saudara, sungguh-sungguh. Contoh di Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bisa nggak saudara? Bisa. Gampang nggak? Nggak gampang. Pada saat tekanan masalah itu dan bersukacita dalam pengharapan, aduh yang mana gitu. Kalau saudara kenal Tuhan, pada saat ketemu masalah, saudara akan ingat Tuhan, saudara. Akan ingat Tuhan. Aduh, ini pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saya. Seorang peselancar, saudara, atau saya cerita anak saya, saya pada suatu saat saya ngajarin anak saya main sepeda, anak yang paling gede, saudara. Itu naik sepeda roda 4 dulu. Jadi saya harus jagain. Lama-lama sepeda roda 4-nya rodanya dinaikin gitu supaya dia punya balance sendiri. Saya pegangin, jagain, saudara. Akhirnya roda 2-nya dicopot dan dia jalan di roda 2. Dia suruh berani, jatuh, bangun lagi, luka, bangun lagi, terus. Saudara tahu, akhirnya anak saya ikut lomba sepeda gunung, saudara, di Sentul. Itu lompat segini, saudara, turun ke bawah. Masalah pertama, nggak membuat dia melihat itu menjadi problem untuk menjadi berhasil. Tapi terus dia belajar. Dan akhirnya dia bisa mengatasi masalah yang besar. Hidup saudara pada saat Tuhan izinkan masalah itu terjadi, itu mindset sudah dibentuk dari cara pandang berbeda. Seperti anak saya yang melihat jatuh lalu bangun lagi, dan akhirnya dia jadi bisa ikut lomba sepeda gunung yang lompat-lompat, saudara. Saya aja ngeliat yang ngeri, saudara. Dan hati saudara dibentuk. Masalah itu cuma 2, mindset dan hati. Hati saudara apakah tertuju kepada Tuhan? Gak cukup mindset saudara. Mindset benar, hatinya gak benar. Berbeda saudara. Hati kita benar gak murni di hadapan Tuhan? Merelakan, firman Tuhan katakan, bila engkau dicobai, relakan dirimu. Lepasin itu semua sama Tuhan. Saya waktu bangkit 2011 saudara, berat sekali saudara. Anak saya gak bayar uang sekolah hampir 3 bulan saudara. Didatengin orang sekolah, kenapa nggak bayar? Sedang saya lagi bangkrut, tunggu aja ntar saya sukses, saya bayar semua. Berat saudara, berat bener. Anak saya nggak naik kelas, padahal dia gara-gara malas pulang sekolah, dia bilang, Bapak sih nggak bayar uang sekolah, jadi saya nggak naik kelas. Waduh, sakit nggak saudara? Kayaknya kita jadi bapak tuh udah gagal lah jadi manusia gitu. Tapi saya ikutin, jalanin aja gitu, ikutin bagaimana Tuhan, dan Tuhan bentuk hati saya. Saya mau makan besoknya saya nggak tahu, nggak usah mikir sebulan saya. Besoknya kita nggak tahu, kita dekat saudara sama Tuhan, dan di situ Tuhan bentuk hati saya. Dan di situ saya lihat bagaimana hidup seperti Ayub pada saat dia kenal Tuhan, dia bukan kata orang, tapi dia mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Kehidupan saudara dibentuk dengan Tuhan sempurna. Amin. Masih ada 2,5 bulan.
Tuhan tunggu buah saudara. Dia menantikan hidup saudara. Pastikan saudara hidup berbuah. Saudara menjadi berkat buat keluarga saudara, anak saudara, istri saudara, suami saudara, keluarga saudara, tetangga saudara. Ada gambaran Tuhan dalam hidup saudara. Saudara menjadi damai sejahtera buat mereka, sukacita buat mereka, kebaikan buat mereka, kehidupan yang berbuah-buah. Di akhir tahun ini kita tuai buah baik itu. Kenapa Natal harus akhir tahun? Karena Tuhan minta hadiah dari saudara, yaitu apa? Buah hidup saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap firman kebenaran yang disampaikan. Biarlah ini sungguh menjadi benih yang tumbuh dalam hidup kami, dan hidup kami berbuah-buah lebat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bukan sebagai pendengar, tapi kami pelaku firman Tuhan, pelaku yang mengerjakan tanggung jawab dalam hidup kami, untuk hidup kami berbuah-buah dan menceritakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami terima firman dengan iman kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.